Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, hello Sobat Hebat Matsa Surba. Welcome back to online English lesson for SMP or MTS Grade 9 with me Heru Haryadi. Today we are going to discuss about final examination overview for old semester. Yeah, this is part 2 because the part 1 is already delivered by Buratna in the last video. Before we start the lesson for today, let's say the dua together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni min ibadikas sholihin. Baiklah anak-anak, kita mulai dengan paparan tentang kompetensi dasar KD apa saja yang ada di kelas 9. Ya, seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, untuk kelas 9 sendiri ada total ada 11 KD. Ya, mulai dari KD pertama sampai dengan KD 11. KD itu maksudnya apa atau kompetensi dasar itu apa? Nah, di sini yang dimaksud dengan kompetensi dasar yaitu kompetensi atau materi yang harus dikuasai oleh siswa tersebut pada jenjang tersebut. Karena ini adalah untuk kelas 9, berarti inilah total keseluruhan dari materi-materi yang harus dikuasai oleh siswa. Totalnya ada 11. Nah, cuma untuk di semester ini, untuk di kelas 9 semester gasal ini, hanya ada beberapa KD saja yang diajarkan. Begitu. KD 3.1, 3.3, 3.4, 3.7. Nah, untuk yang kompetensi dasar 3.1, 3.3, 3.4, dan 3.7 ini sudah dibahas di video sebelumnya, yaitu oleh Buratna. Sedangkan untuk yang sekarang, yang bersama dengan saya akan membahas tentang KD 3.7 melanjutkan dari yang kemarin, kemudian 3.9 dan 3.10. Nah, kemana KD-KD yang lain, misal 3.2 atau 3.5, kemana KD ini, kenapa tidak ada di kelas 9 ini? Nah, kami di sini karena kelas 9 apalagi di semester 2 nanti itu waktunya hanya sebentar, maka kami hanya mengambil materi-materi penting, materi-materi yang belum pernah diajarkan di kelas 7 maupun di kelas 8. Nah, kenapa KD-KD yang lain ini tidak diajarkan? Karena yang pertama itu sudah pernah diajarkan di kelas sebelumnya, dan alasan yang kedua yaitu KD tersebut itu sudah include di dalam KD yang lain. Begitu. Jadi, dan yang utama lagi, KD-KD yang kita ambil ini adalah KD yang biasanya sering muncul di soal ujian. Baik, untuk yang sekarang saya akan membahas tentang kisi-kisi untuk kompetensi dasar 3.7, 3.9, dan 3.10. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu KD 3.7. Saya akan membacakan bunyi dari kompetensi dasar 3.7, membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait fairy tales pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Baik, jika dibaca dari KD 3.7 ini, materi yang harus kalian kuasai di sini yaitu tentang naratif teks. Dan di sini karena naratif teks itu banyak sekali macamnya, dan untuk kelas 9 ini kita akan fokus ke fairy tales. Begitu. Dan untuk kisi-kisi ujiannya yang akan nanti kami buat soalnya di PAS tanggal 30 sampai dengan tanggal 8. Untuk kisi-kisi soal fairy tales ini
Yang pertama yaitu diberikan sebuah teks fairy tale dalam bentuk paragraf rumpang. Siswa dapat menentukan kata kerja yang tepat untuk melengkapinya. Paragraf rumpang berarti ada yang blank space begitu ya. Jadi siswa diminta untuk melengkapi dengan kata kerja yang tepat. Kemudian yang kedua, soal selanjutnya yaitu diberikan sebuah teks fairy tale dalam bentuk paragraf rumpang yang sama. Siswa dapat menentukan kata sifat yang tepat untuk melengkapinya. Nah, kalau di soal yang sebelumnya tadi, kalian diminta untuk menentukan kata kerja yang tepat, begitu. Kemudian untuk yang kedua ini, kalian diminta untuk menentukan kata sifat. Adjektif ya, kalau yang tadi itu adalah noun. Oke, selanjutnya diberikan sebuah teks fairy tale dalam bentuk paragraf rumpang yang sama. Siswa dapat menentukan kata kerja atau adverb yang tepat untuk melengkapinya. Kemudian diberikan sebuah teks fairy tale dalam bentuk paragraf rumpang yang sama. Siswa dapat menentukan pronoun yang tepat untuk melengkapinya. Dan yang terakhir, diberikan sebuah teks fairy tale dalam bentuk paragraf rumpang yang sama. Siswa dapat menentukan kata benda yang tepat untuk melengkapinya. Baik, kalau kita perhatikan dari kisi-kisi yang pertama ini untuk fairy tale itu teksnya sama. Cuma itu terdiri dari, untuk satu teks digunakan untuk beberapa soal. Nah, di sini fokusnya yaitu tentang language feature-nya ya. Jadi yang ditanyakan mulai dari noun, adverb, kemudian adjective, begitu. Kemudian selanjutnya untuk KD 3.9, kita lihat ada materi apa di sini. Baik, bunyi dari kompetensi dasar 3.9 yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks information report, lisan dan tulis, dengan memberi dan meminta informasi terkait mata pelajaran lain di kelas 9, pendek dan sederhana, sesuai dengan konteks penggunaannya. Baik, setelah membaca kompetensi dasar ini, materi apa yang harus kalian kuasai di sini? Yaitu tentang informational report atau report text. Nah, materi ini sudah pernah saya sampaikan juga dalam bentuk video pembelajaran bersama dengan Bu Ratna juga. Dan untuk kisi-kisi soalnya yang berkaitan dengan report text. Nah, ini untuk report text terdiri dari banyak soal ya. Kita bahas satu persatu di sini untuk kisi-kisinya. Yang pertama, kita fokuskan ke teks yang jenisnya yaitu tentang natural phenomena atau fenomena alam. Karena report text itu banyak jenisnya, mulai dari fenomena alam, fenomena sosial, membahas tentang hewan atau tumbuhan, begitu. Karena report text ini membahas hal-hal yang sifatnya umum. Oke, kita mulai dari yang fenomena alam. Diberikan sebuah teks report tentang fenomena alam pendek dan sederhana. Siswa dapat menentukan tujuan penulisan teks tersebut dengan tepat. Ingat anak-anak, di sini yang harus kalian pahami yaitu kalian diminta untuk mencari tujuan penulisan teks atau the purpose of the text, begitu ya. Kemudian selanjutnya, diberikan sebuah teks report tentang fenomena alam yang sama. Siswa dapat menentukan ide pokok salah satu paragraf dari teks tersebut dengan tepat. Jadi kalian diminta untuk mencari ide pokoknya atau main idea. Kemudian selanjutnya diberikan sebuah teks report tentang fenomena alam yang sama. Siswa dapat menentukan salah satu rincian deskripsi terkait benda yang dibahas dalam teks tersebut dengan tepat. Nah, di sini kalian diminta untuk menentukan rincian deskripsinya, begitu ya. Selanjutnya diberikan sebuah teks report tentang fenomena alam yang sama. Siswa dapat menentukan rujukan kata yang tepat
dari salah satu pronoun yang terdapat dalam teks tersebut dengan tepat. Nah, di sini fokusnya yaitu terkait dengan rujukan kata, atau biasanya kalau di soal itu saya beri contoh misalkan the word they in this text refers to bla bla bla. Nah, itu maksudnya rujukan kata. Jadi untuk fenomena alam ini jumlah soalnya ada 4 ya. Oke, kita lanjutkan ke kisi-kisi terkait dengan report text yang kedua. Di sini temanya adalah animals atau binatang. Kita cek kisi-kisi soalnya. Yang pertama yaitu diberikan sebuah teks report tentang binatang, pendek dan sederhana. Siswa dapat menentukan tujuan penulisan teks tersebut dengan tepat. Nah, di sini anak-anak kalian ditanyai lagi tentang tujuan penulisan teks. Selanjutnya, diberikan sebuah teks report tentang binatang yang sama. Siswa dapat menentukan ide pokok salah satu paragraf. Ide pokok ya, ini ide pokok dari salah satu paragraf dari teks tersebut dengan tepat. Yang ketiga, diberikan sebuah teks report tentang binatang yang sama. Siswa dapat menentukan salah satu rincian deskripsi terkait benda yang dibahas dalam teks tersebut dengan tepat. Dan yang terakhir, diberikan sebuah teks report yang sama. Siswa dapat menentukan rujukan kata yang tepat dari salah satu pronoun yang terdapat dalam teks tersebut dengan tepat. Nah, di sini yang ditanyakan itu kurang lebih sama dengan jenis teks yang sebelumnya, gitu ya. Report teks yang fenomena alam juga yang ditanyakan kurang lebih sama seperti yang binatang ini. Jadi total teksnya tadi sudah ada 2 ya untuk yang report teks, yaitu fenomena alam dan yang ini tadi binatang. Oke, report text yang ketiga yaitu terkait dengan fenomena sosial. Nah, temanya report text ini yaitu tentang fenomena sosial. Kita lihat ada kisi-kisi soalnya ada apa saja. Yang pertama, diberikan sebuah teks report tentang fenomena sosial. Siswa dapat menentukan kosakata yang tepat untuk menggambarkan sifat dari benda yang dideskripsikan dalam teks tersebut. Kosakata berarti berkaitan dengan vocabulary. Mungkin saja yang ditanyakan terkait similar meaning atau antonym, bisa saja. Kemudian diberikan sebuah teks report tentang fenomena sosial yang sama. Siswa dapat menentukan ide pokok salah satu paragraf dari teks tersebut dengan tepat. Nah, kalian lagi-lagi diminta untuk menentukan ide pokok. Yang ketiga, diberikan sebuah teks report tentang fenomena sosial yang sama. Siswa dapat menentukan salah satu rincian deskripsi terkait benda yang dibahas dalam teks tersebut dengan tepat. And the last one, diberikan sebuah teks report tentang fenomena sosial yang sama. Siswa dapat menentukan rujukan kata yang tepat dari salah satu pronoun yang terdapat dalam teks tersebut dengan tepat. Rujukan kata yang tadi kalau di soal itu biasanya yang refers to bla 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 bla. Nah, seperti itu. Baik, ini KD yang terakhir ya anak-anak, KD 3.10. Oke, saya bacakan dulu bunyi dari kompetensi dasarnya. Membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk iklan dengan memberi dan meminta informasi terkait produk dan jasa sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, setelah membaca kompetensi dasar ini, materi apa yang harus kalian kuasai di sini? Yaitu terkait dengan iklan atau advertisement. Nah, ini juga sudah ada di video pembelajarannya. Ketika itu saya membahas tentang produk yang berkaitan dengan produk, sedangkan Bu Ratna di videonya Bu Ratna membahas tentang jasa, begitu. Oke, untuk kisi-kisi soalnya yang berkaitan dengan advertisement, karena tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, advertisement itu ada 2, ada yang produk, ada yang
jasa. Nah, kita mulai dari yang produk dulu atau barang. Nah, di sini kisi-kisi soalnya, diberikan sebuah teks advertisement barang, siswa dapat menentukan tujuan penulisan teks tersebut dengan tepat. Nah, di sini kalian ditanyai tentang tujuan penulisan. And the second one, diberikan sebuah teks advertisement barang yang sama, siswa dapat menentukan bagian dari teks yang menunjukkan informasi tertentu dengan tepat. Oke, ini kalian diminta untuk menentukan informasi tertentu. Ini bisa saja tersirat ataupun tersurat, gitu ya. Dan yang terakhir, diberikan sebuah teks advertisement barang yang sama, siswa dapat menentukan informasi rinci tersurat dari teks tersebut dengan tepat. Nah, kalau yang ini sudah pasti tersurat ya, berarti tertera di advertisement tersebut. Oke, kisi-kisi terkait advertisement yang kedua atau yang terakhir ini, yang berkaitan dengan jasa. Kisi-kisi soalnya, diberikan sebuah teks advertisement jasa, siswa dapat menentukan informasi tersirat dari teks tersebut dengan tepat. Oke, kalau tadi informasi tersirat, kita lihat yang kedua di sini. Diberikan sebuah teks advertisement jasa yang sama, siswa dapat menentukan padanan kata dari salah satu kata yang diambil dari teks tersebut dengan tepat. Padanan kata, ya, it means that synonym atau similar meaning. Dan yang terakhir, diberikan sebuah teks advertisement jasa, siswa dapat menentukan rujukan kata dari salah satu pronoun yang dalam teks tersebut dengan tepat. Nah, ini lagi-lagi rujukan kata atau yang kalau dalam bentuk soal itu refers to bla 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 bla. Nah, seperti itu. Oke anak-anak, good luck on your exam. Saya kira cukup untuk video kisi-kisi yang bagian kedua ini atau part 2. Karena saya melanjutkan dari part 1. Part 1 kemarin sudah disampaikan di video sebelumnya oleh Bu Ratna yang berkaitan dengan KD-KD awal. Sedangkan untuk KD yang akhir ini ada 3 KD akhir ya, tadi yang sudah saya sampaikan itu sudah saya sampaikan semua. Nah, harapannya kalian bisa menyiapkan ujian akhir semester ini dengan baik. Nah, syaratnya apa? Ya kalian harus berusaha dengan belajar kembali, video-video pembelajarannya dibuka kembali, dipelajari kembali, kemudian menyimak juga video kisi-kisi yang sudah Bapak Ibu guru buat. Begitu, dan yang pasti berdoa. Begitu ya. I think that's all for this video. Thank you for your attention and once more good luck on your exam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.